Seperti yang ada di sini, saya memilih topik wawasan puisi dari Mapel Pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya. Latar belakangnya, saya memilih topik puisi dalam pelajaran bahasa Indonesia karena dapat menjadi wadah mengekspresikan diri untuk saya dan juga menampung imajinasi saya melalui kata-kata, melatih kehalusan rasa bahasa juga. Definisi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, larik, dan bait. Pengertian puisi lainnya adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Unsur-unsur puisi. Unsur puisi terdiri dari unsur fisik juga unsur batin. Ya, selanjutnya, unsur fisik. Unsur fisik ada larik, yaitu baris dalam puisi, bait, yaitu kumpulan larik atau baris dalam puisi, rima, yaitu satu pengulangan bunyi dalam puisi. Ada imaji, yaitu penggambaran yang melibatkan panca indera, diksi, yaitu pilihan kata yang indah dan bermakna, majas, yaitu gaya bahasa untuk menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh menggunakan puisi doa karya Khairil Anwar. Yang ini baris ini disebut larik. Kumpulan larik ini membentuk bait. Ini contohnya. Lalu pengulangan bunyi yang ada di sini, pengulangan bunyi u, dan i adalah rima. Diksi bisa terlihat contohnya di sini, tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Kelip di sini adalah diksi. Imaji bisa terlihat di aku masih menyebut namamu. Menyebut ini adalah imaji pendengaran. Lalu untuk majas bisa terlihat di aku hilang bentuk. Aku hilang bentuk ini dimaksudkan adalah hancur. Selanjutnya, Pak. Unsur batin. Unsur batin ada tema, yaitu gagasan atau pokok persoalan, perasaan, yaitu ekspresi emosional penyair dalam puisi. Ada pesan atau amanat, yaitu pesan moral, nasihat, atau ajaran. Nada atau sikap, yaitu sikap penyair terhadap pembaca yang dideskripsikan, yang diekspresikan dengan nada. Unsur batin ini sifatnya abstrak, jadi saya tidak bisa memberikan contoh seperti unsur fisik. Selanjutnya, di sini ada pembagian puisi dan juga jenis puisi. Jadi puisi itu terbagi dua. Ada puisi lama, juga puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan tertentu. Contohnya, puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Maaf, saya ada ralat. Contohnya pantun. Pantun ini terikat oleh aturan pola. Polanya ada yang selang-seling, contohnya AU, ada juga yang sama terus kayak A. Ini contoh puisinya, saya sendiri yang membuat puisinya. Pergi ke Jabar pakai pesawat, pulangnya naik kapal terbang. Janganlah stres wahai kawan, KS pasti akan baik-baik saja. Di sini ada pengulangan bunyi A. Puisi baru. Nah, kalau puisi baru ini adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan. Contohnya akan saya beritahu nanti. Jenis puisi. Jenis puisi ada diafran juga primitif. Diafran adalah puisi yang maknanya lebih mudah dipahami. Diafran ini akan saya beri contohnya bersama dengan puisi baru. Primitif. Primitif adalah puisi yang maknanya sulit dipahami dan butuh renungan untuk memahami maknanya. Contohnya adalah karya Sapadi Djoko Damono. Tanggalkan mantel serta topiku yang tua ketika daun penanggalan gugur. Lewat tengah malam, kemudian kuhitung hutang-hutangku padamu. Selanjutnya.
Contoh tokoh sastra. Berikut ini adalah contoh tokoh sastra. Sebelum tahun 1920, ada Angkatan Pujangga Lama. Karya yang paling terkenal adalah Gurindam ke-12, juga Syair Perahu. Tokohnya ada Raja Ali Haji dan Hamzah Pansuri. Tahun 1920-an ada Angkatan Balai Pustaka. Contoh karya yang paling terkenalnya adalah Siti Nurbaya dan Azab dan Sengsara. Tokohnya ada Marah Rusli, Amir Hamzah, juga Asrul Sani. Tahun 1933-an ada Angkatan Pujangga Baru. Contoh karya yang terkenalnya ada Belenggu, Layar Terkembang, dan Manusia Baru. Tokohnya ada Amin Pane, Sultan Takdir Alis Jahbana, juga Sanusi Pane. Tahun 1945-an ada Angkatan 45. Contoh karyanya, Aku di Ponorogo, lalu ada di Ponorogo, ada juga Putung Berasap, Mantra, juga Bumi Manusia. Tokohnya ada Khairil Anwar, Usman Ismail, Ahlul Sani, dan Pramodia Anantatur. Tahun 1960-an ada Angkatan 66. Contoh karyanya yang paling terkenal ada Doa untuk Anak Cucu, juga Di Laut Mana Tenggelamnya. Tokohnya ada Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Selanjutnya, cara membaca puisi. Dalam membaca puisi, kita harus memperhatikan ekspresi atau mimik wajah, memperhatikan lafal atau pengucapan kata, juga memperhatikan tekanan atau kuat lemah pendengaran kata. Selanjutnya, pengaplikasian. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memfokuskan pengaplikasian ini pada pencarian jati diri. Harus lebih banyak menggali untuk mengalihkan emosi yang baik dalam bentuk kata-kata. Jadi di pengaplikasian ini, saya akan fokusnya pada pencarian jati diri, karena puisi, pencarian jati diri melalui puisi. Selanjutnya, evaluasi puisi tentang pengenalan diri. Berikut ini adalah puisi karya Faisal Odang. Saya merekam audio yang akan saya putar. Ada pencet gambar ini, Pak. Punten. Ya, klik aja. Yang itu video, tapi cuma rekaman suaranya aja yang ada. Linknya, link audionya tidak ada, Bu. Dari HP ya, coba dari HP. Saya full. Tunggu, saya bawa HP. Apa? Mic-nya? Buatku merasa memiliki tubuh dan pikiranku sendiri adalah hutan. Di sana pohon-pohon, alir-alir sungai, bunyi burung, juga lembah lumut, tidak pernah menuntut apapun. Selanjutnya, ada puisi lagi. Puisi ini dari film pendek karya Riri Riza, yaitu yang judulnya Kau Rabu dan Perkara-Perkara Sepintas Lalu. Ada audionya juga. Sebentar. Ketika aku katakan bahwa aku menyukai kesunyian, menyukai sungai dan pohon, dia lantas mengirim alamat yang membawaku ke tempat terbaik dalam hidupku, yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia ketika mengingatnya. Di tempat terbaik itu, aku sedang merasa menjadi diriku sendiri. Merasa dunia dan hal-hal di balik punggungku adalah perkara-perkara sepintas lalu, yang tidak jauh lebih penting dari suara air jatuh dan cicit burung di tempat itu. Airnya biru bersih seperti kedalaman diriku dan terang benderang ketika berada di sana. Dingin airnya seperti sebuah alasan untuk membuka diri bagi pelukan-pelukan yang akan datang.
Pohon-pohon tempat burung berdecit di sekelilingnya mengingatkanku untuk terus tumbuh kokoh, meski dunia terus menawarkan kerapuhan-kerapuhan. Aku melihat diriku telah berenang dan sesekali menyelam pada danau kecil itu. Kurasakan dingin airnya masuk ke pori-pori, seperti ingin menjadi bagian dari diriku. Kukenang kembali puisi D.H. Lawrence yang mengingatkanku pada jati diri tentang keberadaanku, tentang siapa aku. Puisi yang selalu membuatku bertanya. Selanjutnya, ini bait terakhirnya. Next. Puisi karya sendiri. Jadi ini puisi karya saya sendiri yang sama-sama tentang pencarian jati diri. Berbeda dari yang lain, saya akan bacakan secara langsung. Judulnya Aku Seekor Kucing. Aku seekor kucing. Bahagia adalah tujuanku. Caraku bahagia sangatlah sederhana. Membuat kucing lain senang, membuatku bahagia. Aku seekor kucing. Aku hidup menyendiri. Tapi terlalu lama sendiri membuatku sakit. Aku butuh kucing lain. Aku seekor kucing. Aku hidup sederhana. Tak perlu hal mewah, bahkan kardus pun bisa menjadi rumahku. Aku seekor kucing, dan aku akan tetap menjadi seekor kucing. Karena Tuhan telah menciptakanku sebagai seekor kucing, dan aku hanya perlu mencari tahu kucing apakah aku ini. Karya sendiri. Selanjutnya, pengetahuan diri. Artinya sebentar lagi artinya ini mendekati pengunjung presentasi. Ujung presentasi. Jadi kemampuan teori. Teori saya dalam puisi cukup baik. Saya dapat mengetahui pengertian unsur-unsur puisi, juga pembagian puisi. Kemampuan dalam membuat puisi. Saya dapat membuat puisi dengan baik, akan tetapi saya masih kesulitan dalam membuat puisi primatis. Ya. Oh, sebelum saya lanjut, puisi yang saya buat tadi merupakan contoh dari puisi baru, juga puisi diakfran yang maknanya mudah dipahami dan juga tidak terikat oleh aturan. Kemampuan dalam membaca puisi. Saya dapat membaca puisi dengan cukup hikmat, tapi kemampuan saya dalam membaca puisi masih kurang. Pelafalannya masih kurang jelas dan juga masih sering tersendat. Saya agak kesulitan mengucapkan huruf R karena agak cadel. Kesimpulan. Puisi adalah ajang untuk mencurahkan pikiran, ide, imajinasi, perasaan, pesan melalui kata-kata yang indah. Di samping itu, juga dapat membantu untuk lebih mengenal apa yang sedang dirasakan, yang dapat membantu menggali jati diri. Refleksi. Kelebihan. Saya fokus, tapi fokus sampai lupa sekitar. Jadi saya banyak tapi saya agak malas. Jadi ide saya menumpuk karena saya tidak merealisasikannya satu-satu. Saya cukup kreatif. Tapi saya agak overthinking, jadi saya kadang suka takut dengan apa yang dilihat orang-orang kepada saya. Rencana tidak lanjut di sendiri, mungkin saya akan lebih banyak refleksi dan berusaha untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan saya dan juga meningkatkan kelebihan-kelebihan saya. Untuk orang tua tidak ada, ibu saya sudah sangat sempurna. Guru tidak memberikan terlalu banyak tugas dan kerja kelompoknya disedikitin, tolong. Pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Maria atas presentasinya yang cukup detail juga ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada Bu Inge, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan dan saran buat Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Malia sudah memilih topik ini. Ini mungkin topik yang sesuai buat Malia ya. Tadi Bu Inge lihat presentasinya bagus ya. Kita udah bimbingan itu Malia nangkap ya dengan baik. Ada sedikit typo paling ya.
Nah, itu perlu diperhatikan karena bahasa Indonesia ini menggarisbawahi segala kata yang harus betul penulisannya gitu ya. Pokok. Ada pokok, betul. Terus karya A-nya 2, karya gitu. Itu penting ya kalau nanti Malia bikin buku tuh Ya. gak boleh ada typo. Ya sebisa mungkin kita menghindari typo. Periksa lagi. Terus tadi primitis bukan primitis ya sayang ya. Prismatis. Prisma ingat prisma kan. Prisma. Itu sulit dipahami ya karena prisma itu banyak lapisannya. Ada yang ke bawah, gitu, ada yang ke dalam. Sulit dipahami. Kalau yang satu lagi. Tuh prismatis. Nah ini bukan primitis ya sayang ya. Itu lupa kita Iya, betulin ya kemarin lupa. ya. Primitis adalah primatis. Prismatis ya. Prisma. Ma. Ya, dua ini nanti terbaik. Siap, Bu. Nah, nah Malia jangan setengah-setengah. Jadi sekarang udah ada ketertarikan di puisi. Lanjutkan ya. Iya. Jadi udah selesai bahasa Indonesianya, jangan dadah udah gitu. Tapi lanjutkan potensinya bagus. Itu berkaitan juga dengan yang tadi Malia garis bawahi kelemahan saya apa tadi overthinking ya. Iya. Ini terapi. Nah, terapi banget nih karena puisi ini kita menyediakan waktu untuk diri sendiri, hening dulu gitu, terus pahami dulu perasaan diri sendiri, terus apa nih yang lewat-lewat yang overthinking, tuliskan aja gitu sampai habis, baru nanti masuk ke puisi yang lebih dalam, biasanya nanti keluarnya bagus hasilnya. Terus ya terus berefleksi aja karena makin dalam refleksinya biasanya diksi yang didapat tuh makin ketemu gitu ya, berlatih aja terus ya. Boleh orang tua juga di sini sudah sempurna ya. Iya. Mama di sini yang enggak. Hmm. Assalamualaikum Bu. Malia udah bagus, alhamdulillah. Paling Waalaikumsalam. ya Malia di sini anak-anak kita semua ya udah di Alka ya, anak kita anak bangsa. Nanti baru duduk rumah aja gitu. Di rumahnya kasih apa ruang hati gitu ya buat bikin karyanya udah bagus. Kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama. Malia jadi banyak pikiran gitu. Pokoknya insya Allah banyak yang dukung ya Malia. Terus apa lagi ya? Tadi baca puisinya, tadi yang pakai musik itu bagus tuh membawa suasana ya, puisinya sampai terhanyut. Terus ya memang kalau lomba puisi nggak boleh ada musiknya, Iya. tapi Bu Inge perbolehkan karena itu akan membawa kita ke suasana ya. Terus tadi pas baca puisi Malia di Kau Rabu dan Perkara-perkara Sepintas itu bagus ya. Itu untuk penggalian jati diri. Paling Malia latih lagi penekanannya. Iya. Tadi kan udah ada yang kekurangan Iya. Malia apa-apa pelafalan sama Bu Inge juga cadel ya. Iya. Tapi kita bisa siasati itu dengan jeda Jeda. dulu, terus buka mulutnya. Tapi Malia udah bagus nih mulutnya ya udah lantang. Itu pensiasatan kita untuk orang cadel. Dijeda dulu, terus yang tadi tumbuh gitu kan. Tumbuh itu Malia bayangkan rasanya tumbuh gitu ya. Jadi nanti latihan lagi ada penekanan terus jeda. Pas bagian pelanin gitu ya. Jadi udah bagus. Tinggal dikembangkan. Udah paling pertanyaan Bu Inge. Tadi siapa sih D.H. Lawrence itu Mal? Inggris ya. Dia penulis novel puisi, kritik sastra gitu ya. Jadi dia dipakai referensi ya buat
lagi pertanyaannya. Eh, Bagaimana Malia menghubungkan puisi dengan penggalian jati diri? Jadi puisi itu karena kaitannya memang penggalian jati diri itu karena ya betul refleksi, kita perlu ruang sendiri dulu gitu. Sholat ya, sholat kita ke Allah gitu, terus di ujung sholat berdoa, terus berefleksi dulu gitu. Kalau dituangkan nulis itu bisa jadi karya yang indah gitu. Itu hubungannya dengan penggalian jati diri ya. Nah aja sih, terima kasih ya Malia, udah bagus sekali. Terima kasih Ibu di rumah. Terima kasih banyak Bu Inge atas masukannya yang komplit ya. Koreksi, masukan, saran, kemudian juga pertanyaan. Alhamdulillah banyak didapat ya dari apa yang disampaikan Bu Inge. Mudah-mudahan itu dicatat ya untuk Malia, terutama yang overthinkingnya, mudah-mudahan bisa terobati dengan puisi ini gitu. Dengan senantiasa terus mendalami. Selanjutnya kepada Bu Ita dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, saran atau masukan buat Malia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surprise ya, Ibu tadi ketika Ibu agak ngantuk langsung tertarik itu baca puisi karya sendirinya ya. Jadi sudah mampu bisa buat orang tuh tertarik ingin membaca, itu bagus ya Malia. Itu ibu seneng banget tadi surprise. Terus Malia itu eh, ekspresif juga menjelaskannya gitu, intonasinya betul, jadi memilih bahasa dari cara menyampaikan, bikin presentasi gitu ya, ekspresif wajah gitu. Menurut ibu ini memang sesuai banget nih dengan Malia gitu. Tadi betul harus dikembangkan gitu, dikembangkan, ditekuni gitu. Udah bisa ini nih bikin ini gitu ya, bagus. Jadi nilainya gitu ini bagus juga. Nah, memang eh, dari semuanya itu ini ya, dan yang terpenting bisa membuat ibu yang asalnya ini jadi pengen jadi ini menginspirasi kamu tuh orangnya gitu ya, menginspirasi bagus ya. Jadi dikembangkan. Mungkin nggak ada pertanyaan ya karena semuanya sudah ini, cuma ibu pesannya itu ya lebih ditekuni lebih ya. Baik, terima kasih Bu Ita untuk pesan yang disampaikan ke Malia dan juga masukan ya. Untuk selanjutnya dari orang tua Malia, dipersilakan Ibu untuk memberikan komentar atas presentasinya Malia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, terima kasih Bu Inge tadi sama Bu Ita juga. Alhamdulillah, Malia saya lihat makin sini setiap presentasi makin bagus. Terus materi yang dia ambil juga sesuai dengan yang dia minati. Alhamdulillah. Tadi keren sekali. Terus apa puisi buatan sendirinya saya juga baru baca hari ini. Ternyata keren sekali. Selalu berhubungan dengan kucing ya Teh ya. Semua tentang kucing. Kebetulan Malia memang di rumah apa sih senang mengamati dulu ya Teh ya. Kamu tuh senang mengamati, terus nanti suka mempertanyakan, jadi suka bertanya ke saya tentang segala hal gitu ya. Dan ya alhamdulillah tadi disebut ibu yang sempurna, padahal emang nggak sempurna loh Teh. Masih banyak kekurangannya. Mungkin itu aja dari saya. Teteh udah keren banget, udah bagus banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menjadi ibu yang terbaik sempurna ya buat Malia.
dan saya bisa merasakan itu ya Maria dari komunikasi Maria dengan ibu gitu ya. Dan luar biasa dukungan ibu ke Maria. Tuh, tuh, Andre. Ya. Baik, untuk selanjutnya silakan Maria ditutup presentasinya. Terima kasih karena telah mendengar Terima kasih karena telah mendengar presentasi dari saya. Terima kasih saran dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.